Oke, selamat malam Denny Lovers dan Imago Fans. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo. Dan tentu saja masih dengan tema-tema seputar mistis, seputar supranatural, seputar spiritual, pseudoscience, dan tentu saja yang berbau-bau hal-hal gaib lainnya. Dan kali ini Mas Yus tentu saja tidak sendiri, masih ditemani oleh salah seorang narasumber. Tapi sebelumnya kira-kira kita mau bahas apa ya malam hari ini? Bahas hantu kah atau mau bahas tentang kuntilanak kah atau mau bahas tentang apa? Tapi kayaknya nggak kayaknya kita nggak bahas itu malam hari ini. Kita mau bahas yang agak-agak scientific, yang agak-agak masuk logik lah kayak gitu. Kita bosen kalau misalnya mau bahas yang unlogic terus ya, kita sekali-sekali kita bahas yang model-model praktisi. Nah, kali ini Mas Yus mau bahas tentang NLP. Apa sih itu NLP? NLP itu singkatan dari yang namanya Neuro Linguistic Program. Itu adalah sebuah ilmu pemrograman otak yang katanya bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan, bisa menyembuhkan trauma, bisa menyembuhkan blocking atau blocking factor dan lain sebagainya. Tapi katanya juga ilmu ini itu sangat dekat dengan ilmu perdukunan, bahkan disebut-sebut sebagai ilmu perdukunan modern, katanya seperti itu. Nah, apakah benar memang yang namanya NLP itu sampai sebegitunya ya? Tapi kita akan coba tanyakan lebih lanjut pada salah seorang narasumber yang pada malam hari ini menemani Mas Yus. Dia adalah Pak Nur Purwana. Saya akan sambut Pak Nur Purwana. Selamat malam Pak Nur Purwana, apa kabar? Malam, Mas Yus. Baik, Oke, Alhamdulillah. Pak Nur Purwana, ini Luar adalah salah biasa. luar biasa sih. Kalau praktisi NLP itu emang kayak gitu. Dari salamnya aja udah kelihatan kayak gitu ya. Oke, saya panggil Pak Nur aja ya Pak untuk malam hari ini. Siap. Oke, Pak Nur Purwana, ini kan salah seorang praktisi NLP yang mungkin udah lumayan cukup dikenal lah, dan memang sudah banyak ngajar kelas juga, kemudian banyak ngisi-ngisi di berbagai event juga. Nah, sebenarnya perjalanannya Pak Nur ini sampai dengan bisa jadi praktisi itu seperti apa sih? Bisa diceritakan, Pak? Baik, terima kasih Mas Yus dan podcastnya. Salam teman-teman, saya Nurpurwana Hidayat. Perjalanan saya sebetulnya sama ya dengan Mas Yus dan teman-teman lainnya di channel ini. Saya nggak sungkan-sungkan ngaku diri saya dukun. Oke, oke. Ya, 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 ya. let's say saya terapis, saya punya klinik, saya mengasuh beberapa grup, tapi sekarang nyaman di kuantum. Dulu saya main di dukun banget, main di Kejawen, main di Sunda Buwitan, lama lah ya, dari SD saya sudah turun ke metafisik, SMP lah ya, SMP sudah punya murid, sudah punya pasien, terus 15 tahun terakhir saya coba mengeksplor metafisik import dari luar, terus ada hipnosis, saya juga certified instructor di hipnosis, di coach saya juga merambah ke coaching, terus NLP juga saya trainer di NLP, jadi keseharian saya ngajar, sore sampai malam, sampai pagi lagi kadang-kadang terapi. Oke, oke, oke. Gitu kurang Ternyata lebih. ternyata perjalanannya dari yang unlogic ke logik sekarang kayak gitu ya, lebih lebih Betul. ke arah sekarang atau ke arah situ. Oke. Menarik sekali karena biasanya memang kebanyakan dari teman-teman yang juga memiliki pengalaman yang serupa, memiliki pengalaman yang sama kayak gitu, mereka kebanyakan cari benang merahnya kayak gitu, benang merahnya sampai Betul. kemudian ilmu yang mereka miliki itu bisa diterjemahkan atau bisa dijelaskan secara logik. Tapi malam hari ini khusus saya mau bicara soal NLP nih, Pak Betul, Nur siap. nih. Ya, Siap. sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang NLP gitu ya, NLP itu sebenarnya apa ya Pak ya? Kalau misalnya bisa didefinisikan atau menurut definisi Pak Nur itu sebetulnya NLP itu apa? Lalu sebenarnya istilahnya dari mana sih sebenarnya kalau NLP? Baik, saya punya sanad yang jelas ya.
Secara keilmuan saya terhubung langsung ke foundernya ya, Richard Bandler. Jadi di Indonesia saya ngambil di New NLP, tapi juga ikut kelas di beberapa lembaga-lembaga certified NLP ya, karena di Indonesia ada lebih dari 5 certified, lembaga certified besar. Terus ke NLP semantik juga seru, jadi saya pembelajar, jadi hampir semua ilmu baru biasanya ikut kelas, belajar terus. Oke. Kemudian kalau pengertiannya sendiri, kemudian kenapa bisa disebut NLP? NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi bagaimana memprogram otak dengan linguistik, memprogram otak, karena sejatinya CPU-nya itu ada di sini nih. Central Processing Unit manusia itu ada di investasi leher ke atas, ada di otak. Saya seorang metafisika yang harus ada pendekatan rasional, walaupun nanti pada prakteknya ya sudah ya buh-rawuh gitu ya. Jadi terus John Grinder sama Richard Bandler, dia pelopor di tahun 70-an. Terus fungsinya banyak, yang jelas dia bisa masuk ke pemberdayaan diri, ke pengobatan, ke mencari klien, mengubah persepsi, mengubah perilaku, mengubah step-step di marketing. Jadi NLP cukup bagus, cukup maksimal, apalagi kalau teman-teman sudah kuasa hipnosis, itu nyambung banget. Gitu sih sejauh ini yang saya pahami tentang NLP. Sebenarnya kalaupun belajar NLP itu sendiri, yang bisa didapatkan apa sih Pak manfaatnya ketika kita belajar NLP itu? Baik, karena saya bertitik tolak sebagai terapis, jadi keseharian saya sudah 60% di terapis, sisanya saya biasanya juga menjadi tim sukses beberapa cabuk-cabuk, calak-calak. Tapi dengan ilmu ini banyak sekali didapatkan ya. Ke pengobatan bisa, ke memperbaiki mindset bisa, memperbaiki, mengatur, mendikotomi atasan, bawahan, ya bagaimana membuat building report yang bagus, bagaimana memprovokasi, bagaimana kita apabila di prospek MLM, apa didekati sales, itu ada jurus-jurus yang kita bisa sangat mudah pakai dengan trik-trik NLP. Oke, gitu. Mungkin bisa dikonkretkan Pak, contoh sederhana kalau misalnya kita menerapkan NLP dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya kita menggunakan NLP dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Contohnya aja seperti apa? Baik, di NLP itu ada beberapa pilar ya, tapi saya mau masuk ke WFO, namanya Well Formed Outcome. WFO itu adalah salah satu tools untuk kita bisa maksimal mencapai tujuan. WFO itu sebagian timeline yang nanti mengatur kita. Misalkan kita mau beli rumah harga 5 miliar, saya sekarang sedang punya target rumah 5,5 miliar, karena yang di bawah itu sudah terlampaui. Nah, dari 5 miliar itu dengan penghasilan saya yang sekarang, dan ini dan itu, kira-kira untuk mencapai angka 5 miliar itu saya harus apa? Itu salah satunya itu. Waktunya bagaimana? Bisa diprogram nggak? Bisa ditambah nggak? Bisa dipercepat nggak? Jadi pengelolaan outcome atau tujuan itu makin tertata dengan cantik. Sektor-sektor mana aja yang mau kita pakai. Jadi hidup kita ini mau kemana? Outcome-nya apa? Bagaimana cara mencapai itu? Apa kendaraannya? Bagaimana caranya? Triknya bagaimana? Terukur atau tidak? Kita bisa lalui atau tidak? Kita nanti harus evaluasi biar tercapainya sebuah outcome. Terus kalau di terapi ya banyak ya, ada Swiss pattern ya, ada golden circle ya, ada Deleuze, ada meta model, ada Ericksonian dan segala macam. Banyak deh kalau di terapi sih hampir banyak ya, anchoring ya,
submodality ya. Bahkan saya kadang-kadang menggunakan tools-tools hipnosis dan NLP untuk membuka mata ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Oh, oke. Jadi ada hubungannya bisa juga untuk mengasah indera keenam gitu ya, Kak ya? Untuk Bisa, Pak. NLP-nya. Betul banget, Mas Yus. Jadi ketika kita mempelajari subbab bahasan di submodality, nanti kita akan mudah mengasah kepekaan. Jadi indera keenam itu hemat saya sebuah kepekaan yang lebih daripada umumnya gitu. Mata kita lebih peka, olfaktori, penciuman dan perasa pengecap kita lebih rasa gitu, feel-nya lebih dapat, bagaimana memprovokasi, bagaimana mempengaruhi orang, kan itu sebetulnya praktek-praktek metafisik, praktek-praktek perdukunan yang sekarang nggak perlu jampe-jampe yang luar biasa, nggak perlu proses panjang yang laku yang panjang, tetapi kalau kita tahu tekniknya, tahu anatomi, dan saya senang dengan mempelajari anatomi. Jadi fungsi-fungsi tubuh itu akan lebih maksimal. Itu. Oke. Mungkin kalau misalnya bisa untuk yang khusus membangkitkan mata ketiga itu, kalau berdasarkan pengalamannya Pak Nur gitu, metode yang digunakan seperti apa, Pak? Baik. Bisa dengan sugesti, bisa dengan afirmasi, ya. Bisa dengan saya bimbing kepekaannya, saya berikan tools, misalkan saya bisa pakai remote, saya bisa pakai tangga, saya pakai visualisasi. Jadi biasanya sih yang paling mudah itu visualisasi ya, saya ajak klien untuk relax, nyaman, nanti saya pandu. Tapi kadang-kadang juga saya trial error nih, oh ini kalau dikasih ini bagus nggak, nanti saya pakai gaya tradisional, nanti saya pakai apakah perlu conjure atau adakah saya perlu pesel yang lain, apakah cukup di bending di sole atau memang ini cocoknya pakai pesel gitu. Trigger sistem endokrin, pineal gland-nya di trigger. Karena saya akupunturis juga, nanti saya bisa pakai titik-titik meridian, pakai ya saya biasanya sih lebih ke holistik ya. Tapi detail-detail di NLP-nya sih itu udah oke. Pakai itu aja udah keren banget. Oke. Nah, ini mulai menarik nih obrolannya ini kalau saya sudah sampai kayak gini, karena memang persepsinya adalah kadang-kadang orang buka mata ketiga itu kan biasanya dengan jampe-jampe lah, dengan ritual lah, atau dengan laku puasa dan lain sebagainya. Tapi ternyata bisa juga dengan menggunakan metode yang seperti ini gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau untuk apa ya, kita sendiri kalau untuk mempelajari kayak gini itu sebenarnya susah nggak sih Pak? Atau memang butuh waktu lama untuk mempelajari NLP ini? Baik, kalau di New NLP di lembaga saya yang saya ikuti ada kelas certified practitioner itu 2 hari, lalu nanti ada master, lalu certified trainer paling tinggi itu di certified master. Jadi esensinya sih ada di practitioner. Jadi dengan 2 hari belajar itu kita punya insight baru, kita punya pemahaman baru, punya sudut pandang baru, punya tools baru untuk dipergunakan untuk apapun, ya. Ya walaupun NLP sejatinya untuk bukan ke metafisik, tetapi memang dulu John Grinder dan Richard Bandler itu memang untuk terapi gitu. Awalnya itu NLP itu dimodeling, dicontoh untuk terapi gitu. Teknik terapi yang bisa dipakai kemana-mana akhirnya. Oke. Biasanya kalau misalnya Bapak menghadapi klien kayak gitu ya, yang butuh di terapi kayak gitu dengan teknik NLP itu, apa yang mungkin pertama kali biasanya Bapak lakukan? Apa yang mungkin prosesnya pertama kali Bapak coba untuk terapkan kayak gitu?
Baik, saya punya SOP dalam semua teknik terapi saya, baik fisik maupun psikis. Yang jelas bertemu ya, building report, membangun kedekatan, nggak ujuk-ujuk langsung terapi. Terus metode mana, tools mana yang saya pilih untuk kasus tertentu, terus biasanya saya lakukan pra dan pasca terapi. Jadi misalkan ada pasien datang dengan schizophrenia atau anxiety, nah itu diukur dulu nih skalanya di mana dia. Dia mengalami kecemasan yang seberapa kuat. Ada gejalanya. Gejala-gejala itu sebagai tolak ukur. Karena saya paham anatomi dan banyak background di traditional Chinese medicine, ya ada anamnase, ada puls nadi, ya. Kalau metafisiknya ya di tools NLP itu ada yang namanya micro expression. Jadi kita bisa melihat karakter, bisa menilai karakter seseorang, bisa melihat seseorang itu bohong atau tidak. Ketika saya melakukan observasi, kita tanya, lihat mimiknya, lihat gerak-gerik bola matanya ke kanan, atas, ke kiri, atas, kanan bawah, kiri bawah, atau dari micro expression-nya itu membuat kita lebih mudah untuk mengumpulkan data, akhirnya diagnosa kita sempurna, mendekati sempurna lah paling tidak. Kemudian ini saya mau coba tarik ke satu case kayak gitu. Apakah memang bisa kemudian untuk hal ini diterapkan pada orang yang punya kecenderungan gampang kerasukan, gampang kemasukan makhluk halus kayak gitu? Atau memang ini untuk hal-hal seperti itu butuh terapi yang berbeda? Sama ya, sebetulnya itu kan pengalihan persepsi ya. Kalau saya juga kadang masih suka terima pasien santet ya. Ya artinya teknik-teknik NLP bisa digunakan untuk memperbaiki. Jadi orang-orang yang sering kemasukan itu biasanya mental dan pikirannya agak lost gitu, karena kesadaran dirinya itu sudah nggak utuh gitu. Nanti dikembalikan pola-pola yang baik, kita bending lagi, kita program lagi, kita berikan pemrograman. Atau apakah ada yang salah dulu waktu belajarnya? Apakah ada mindset? Apakah dia terburu-buru? Apakah dia nafsu? Atau adakah program masa kecilnya yang terjebak sampai sekarang? Sampai dia leluhurnya datang, ya, orang tuanya datang. Apakah seperti itu? Kalau memang bagus dan bermanfaat, saya sih akan bilang ya udah, nggak usah diapa-apain. Lain aja, karena memang teman-teman metafisika kadang-kadang di awal itu mengalami kebingungan. Ini mau diapain sih? Ini mau digunakan untuk apa sih? Gue harus gimana sih? Iya. Nah, terus kalau menurut Bapak, berarti tanggapan Bapak sendiri kalau misalnya kemudian ada yang mengatakan bahwa NLP itu sebagai ilmu perdukunan modern kayak gitu, apakah memang itu sebuah ilmu perdukunan atau memang itu suatu ilmu yang logis? Jadi sebenarnya ini side-nya apa, sisinya memang berada di sisi logis atau non logis sebenarnya kalau itu NLP? Baik. Hemat saya semuanya logis ya. Cuman tinggal seberapa jauh orang itu mampu menganalisa dan mampu menjelaskan. Ya katakanlah 90% logis, 10%-nya belum bisa pendekatan ilmiah. Sah-sah aja orang menganggap NLP itu sebagai sebuah teknik perdukunan modern. Ya, tapi memang sejatinya awal terbentuknya NLP itu memang diciptakan oleh seorang saintis, sebuah ahli matematis dan orang ahli linguistik, ahli bahasa, dengan memodeling Virginia Satir, seorang terapi rumah tangga, seorang terapis.
Nah, ketika Richard Bandler dan John Grinder menemukan sebuah teknik, justru gurunya tadi bingung kok dengan begitu keberhasilannya cepat maksimal ya. Jadi sah-sah saja orang menilai seperti itu. Yang jelas kalau ada kemiripan, ada kedekatan, ada kesamaan teknik, karena memang banyak sekali kemiripan. Oke. Jadi ada Tapi, benang merahnya. ya, benang merahnya sih ini real psikologi banget. Oke. Tapi boleh aja. Saya juga anggap boleh. Oke, silakan. Karena Bapak sendiri mungkin latar belakangnya juga dari metafisik dulu ya berarti ya. Gitu ya. Betul. Metafisik tulen. Oke. Pak Nur, Ya. ada beberapa juga, kalau tadi itu ada sebuah tanggapan yang lumayan menarik atau lumayan unik kayak gitu. Nah, ini ada sedikit juga tanggapan yang agak kurang enak gitu tentang NLP. Jadi ada yang bilang bahwa lo jangan ikut NLP, lo jangan istilahnya mau di NLP karena itu sama aja dengan lo kena cuci otak kayak gitu. Lo kena bahkan ada yang bilang katanya itu sama aja lo kena nanti aliran New Age atau kayak gimana kayak gitu. Lo ada kaitannya ke situ ya, Pak ya? Sekali lagi sah-sah aja orang. Hipnosis pun dibegitukan, coaching pun dibegitukan. Pokoknya hal-hal yang baru sah-sah saja orang mendikotomi, mendiskreditkan, menyamaratakan. Tetapi yang jelas saya pernah dapat guru di Indonesian NLP Society, itu dia bilang sebetulnya ada sebuah buku yang menilai itu. Tapi seorang penulis buku itu tidak mendalami NLP secara utuh. Gitu. Jadi sepotong-sepotong, karena di dalam buku itu dia membandingkan antara NLP dengan sekte. Kalau NLP tidak ada paksaan, kalau sekte itu butuh ada paksaan. Jadi kalau sudut pandangnya mereka itu dan tidak belajar terlalu dalam tentang NLP dan psikologi, maka orang akan terjebak gitu. Tapi menurut saya ini nyaman kok, ini real. Tinggal dia mau pakai nggak gitu, tinggal dia mau yakinnya sampai mana, apakah di luar, apakah dia membedakan, apakah segala macam gitu sih Mas Yus. Oke. Jadi sebenarnya tergantung, karena memang itu ilmu, jadi sebenarnya tergantung kitanya gitu ya Pak ya, untuk Netral. seperti apa. Buat nipu juga bisa NLP. Buat nipu, buat mempengaruhi orang, provokasi dan lain sebagainya bisa ya. Memprovokasi itu kan, merubah mindset, men-setting, menjebak dan lain sebagainya. NLP netral. Oke. Nah, ini menarik sekali. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri, kalau untuk terapi itu berapa persen Bapak menggunakan teknik ini kemudian kalau untuk supaya terapinya efektif kayak gitu, atau untuk misalnya permasalahan-permasalahan yang nyangkut trauma atau permasalahan kejiwaan kayak gitu. Ya. Secara umum tools NLP itu udah keren. Jadi setiap tahun kan foundernya masih ada ya. Richard Bandler itu masih ada, dan dia kadang-kadang setiap tahun tuh mengupdate materinya. Nah, karena saya juga punya banyak ilmu di pembelajaran, saya pun kadang-kadang combine. Ada yang di NLP kurang sempurna, saya sempurnakan ditambah dengan teknik lain. Ya. Swiss pattern di dalam, ada teknik namanya Swiss pattern karena induksinya dengan gitu. Swiss gitu. Nah, hemat saya kalau itu tidak teras, tidak soft, maka critical area nggak bisa tertembus gitu. Jadi ada miss sedikit di beberapa teknik NLP yang kalau diterapkan atau dimodifikasi akan lebih maksimal. Oke. Karena pasien-pasien saya yang sakit fisik rata-rata itu psikologisnya terganggu. Jadi
setelah beberapa puluh tahun saya mempelajari mendalami teknik fisik ya, teknik-teknik pengobatan dengan ya energi juga saya dulu lama sekali ya. Reiki, Kundalini dan sebagainya. Tetapi di suatu titik saya ini biar holistik, biar sempurna penyembuhannya, biar psikologinya sekalian betulin nih. Oke. Sempurna. Kasus saja, katakanlah di 5 bulan terakhir pasien stroke saya itu sekitar 20-30 pasien. Oke. Nah, kalau dia tidak direhabilitasi pikirannya dan juga orang-orang sekitarnya, itu nggak maksimal. Jadi kesembuhan sempurna sebuah pasien stroke itu didukung oleh orang serta orang di dekatnya. Iya. Nah, itu sih. Oke. Jadi memang apalagi kita juga percaya bahwa yang namanya penyakit itu hampir sebagian besar itu asalnya dari pikiran kayak gitu ya. Jadi memang kalau pikirannya ini sudah kita benahi, otomatis mungkin yang lain akan mengikuti kayak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi saya sering punya dapat pasien gitu yang harusnya 2-3 kali sudah sembuh. Kok ini nggak sembuh nih? Wah, ini berarti ada psikologis nih. Gitu kan? Dia sakit, dia punya frozen shoulder. Ya, atau brachialgia dan dorsalgia. Secara teknik, jarum udah turun semua, cupping sudah, Yumeiho turun, ya, chiropraksi sudah, energi sudah di-adjust gitu kan, relaksasinya udah, meditatifnya sudah. Kok nggak sembuh-sembuh? Oh, ini psikologis. Ya. Oke. Banyak faktor. Oke. Pak, mungkin ini sebenarnya kan menarik sekali untuk obrolan ini. Cuma mungkin karena kita juga dibatasi oleh waktu, saya mungkin coba untuk sambil saya rekap, mungkin bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya yang namanya ilmu pemrograman otak ini itu lebih untuk bagaimana kita mengadjust kayak gitu atau melakukan penyesuaian atau kemudian kita bisa merombak mindset pikiran yang ada di dalam kepala kita kayak gitu ya Pak. Boostering juga bisa, dan ini kaitannya kemudian bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan atau purpose tertentu. Misalnya untuk mengobati trauma, misalnya untuk mengobati penyakit, misalnya untuk mengobati kejiwaan, bad habit dan lain sebagainya, itu juga bisa. Ya. Gitu. Oke. Betul. Nah, Bapak sendiri kalau mungkin buat teman-teman nih yang tertarik kayak gitu untuk mempelajari tentang NLP atau mungkin tertarik untuk belajar terapi seperti Bapak ini, kemudian ingin serius menekuni, apa yang mungkin Bapak bisa sarankan? Apa mungkin tips-tips yang bisa Bapak berikan? Baik, kalau teman-teman hobis metafisik yang concernnya ke healing, NLP bisa dipakai sebagai salah satu teknik utama. Ya, bukan hanya ke pasien, tapi bagaimana kita memasarkan produk layanan kita, bagaimana kita memanage klinik kita, bagaimana kita mengatur pasien kita nih. Ini pasien nih kalau dengan teknik saya kira-kira sekali terapi sembuh nih gitu kan. Tapi itu hitungan bisnisnya kan dibikin 5 bisa nih. Oke. Bikin 3 kali dibikin 5 kali bisa gitu. Jadi ya udah, kalau yang begini sekali aja. Jadi Bapak kembali 3 bulan lagi, beri dia sugesti, beri dia kematangan, beri dia belief, hantarkan belief dia ke kita. Jadi holistik NLP itu. Oke. Jadi bukan hanya kemudian bisa untuk sekedar menyembuhkan, kemudian bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi juga mungkin kita bisa membantu untuk ya mungkin untuk diri kita sendiri juga bisa ya Pak ya? Bisa banget. Mindset, pola-pola yang harus diperbaiki. Kenapa tujuannya nggak tercapai? Kenapa kehidupan cintanya selalu kandas? Wah, ini. Kenapa proses perjalanan metafisikanya stuck di situ-situ aja? Kenapa dia nggak berkembang? Kenapa nggak tambah sakti?
Iya, 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 iya. Wah, Nah, ada hubungannya ternyata kayak gitu itu. iya, there is Nah, something wrong gitu. nah, ini teman-teman makanya kalau misalnya teman-teman ternyata punya permasalahan tidak hanya terkait dengan keuangan, ekonomi, tapi juga terkait juga dengan asmara atau bahkan juga terkait dengan pengembangan diri yang berhubungan dengan metafisik. Kenapa kok saya nggak sakti-sakti? Kenapa kok saya kayaknya berhenti di situ-situ aja? Ini ada solusinya itu, ada tools yang bisa digunakan sebenarnya karena memang ini aspek yang sangat luas kayak gitu, itu bisa diserapkan di berbagai macam hal kayak gitu. Nah kemudian Tuh. kalau misalnya teman-teman ini pengen belajar gitu, mungkin kalau pengen konsultasi atau pengen bisa dapat apa ya pembabaran lebih lanjut dari Pak Nur, mungkin bisa menghubungi kemana Pak Nur? Baik, Facebook saya Nur Purwana Hidayat, sama IG-nya juga sama. Nomor telepon Boleh, silahkan. 08 222 Oke. 3 7-nya 4 kali 59. Oh, oke, sip. Ini nanti teman-teman kalau misalnya pengen lebih banyak lagi, pengen tahu atau mungkin wah, aku punya permasalahan ini kayak gitu. Aku mungkin perlu untuk konsul kayak gitu nanti bisa ketemu Pak Nur Purwana, kemudian bisa dengan teknik NLP, mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapatkan solusinya kayak gitu. Nah, Nih, oke. Pak Nur, aku makasih ya, banget udah apa jadi bintang atau jadi narasumber pada malam hari ini dan bisa membawakan tema tentang NLP, membuka siap. cakrawala atau wawasan pemikiran kita bahwa yang namanya perdukunan itu tidak semata-mata hanya klinik, tidak semata-mata hanya jampi-jampi, tidak semata-mata hanya Ap- lakut tirakat dan lain sebagainya. Iya, tapi Tapi ada klinik ternyata. tapi klinik. Nah, itu dia Klinik. teman-teman kayak gitu. Ini contoh Pak Nur adalah seorang yang melakukan perjalanan atau shifting dari awalnya yang praktisi metafisik sampai kemudian sekarang jadi seorang praktisi NLP juga kuantum. Kuantum ya Pak? Kuantum atau kuantum Pak? Kuantum, kuantum. Kuantum ya? Ini Oke. ini bendera kuantum saya. Hmm, Grup Facebooknya ada. oke. Gitu. Oke. Quantum Dan Walls kuantum ada di walls. situ. Oke. Quantum. Oke, itu dia teman-teman. Siap. Jadi memang ini masih juga menghadirkan seorang praktisi yang bukan hanya kaleng-kaleng, tapi juga yang benar-benar sudah melalui atau melewati perjalanan yang cukup apa ya, cukup komplit kalau saya bilang sampai dengan sekarang ini dan cukup senior juga ternyata. Kita harus banyak belajar dari beliau ini. Oke, Siap. oke, oke teman-teman. Karena waktu juga yang sudah memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang kita berikan pada malam hari ini bisa cukup untuk memberikan wawasan, bisa cukup untuk memberikan tambahan pengetahuan sehingga kita secara keilmuan juga bisa bertambah kayak gitu. NLP memang bisa dibilang lekat dengan perdukunan modern, tapi sekaligus juga bisa menjembatani antara hal-hal yang sifatnya awalnya mungkin unlogic menjadi logik kayak gitu. Nah, buat teman memberikan alamat, sudah memberikan sosmednya, sudah memberikan nomor teleponnya, silahkan nanti teman-teman bisa hubungi kayak gitu. Oke, untuk malam hari ini mungkin masih cukup untuk sekian konten bersama Pak Nur bahas tentang NLP. Pak Nur, terima kasih sekali sudah bersedia untuk jadi narasumber. Mungkin nanti mudah-mudahan tidak keberatan kalau Pak Nur kita ajak lagi untuk jadi pembicara atau jadi narasumber lagi untuk topik-topik yang berbeda lagi nantinya ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman di podcast ini oke, saya siap. Oke, siap. Tentu saja. Pasti siap. Karena ilmunya sangat luar biasa kayak gitu. Oke, teman-teman. Masih cukupkan sampai di sini untuk konten Diari Mata Indigo. Bahas tentang NLP bersama Pak Nur pada malam hari ini. Kita jumpa lagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang semakin seru, semakin menarik, dan semakin bermanfaat lagi. Mas Yus pamit, Pak Nur pamit, dan Diari Mata Indigo pamit. Kita jumpa lagi di podcast dan di konten-konten berikutnya. Mas Yus pamit, salam. Bye-bye.